Selamat datang teman-teman di video tutorial peristiwa perpindahan lagi. Jadi kita akan lanjutkan kali ini review materi lagi ya untuk peristiwa perpindahan tentang mass transfer atau diffusion mass transfer. Jadi ini bagian terakhir dari peristiwa perpindahan setelah momentum transport, momentum transport, kemudian heat transfer dan sekarang ke mass transfer. Lagi-lagi karena Bu Lili ya, beliau pakai bukunya yang Fundamentals of Heat and Mass Transfer dari Incropera et al. Di video ini kita akan review dulu materinya, nanti setelah ini baru kita akan video berikutnya ya, itu akan berisi latihan soal untuk materi ini, kayak gitu ya. Sebenarnya mungkin sebelum kita masuk ya, di chapter mass transfer sebenarnya hampir semua persamaannya itu analog dengan heat transfer gitu ya. Kalau teman-teman udah paham tentang Fourier's Law, tentang perpindahan panas pada proses konduksi pada medium padat, maka harusnya teman-teman akan lebih mudah mengikuti atau memahami mass transfer, kayak gitu ya. Udah paham Fourier's Law, kemudian heat equation ya, kemudian juga thermal resistance ya. Itu sudah cukup sebenarnya untuk menguatkan dasar-dasar atau fundamentals yang mirip pada mass transfer gitu. Jadi kalau kita definisikan dulu, mass transfer itu kan sebenarnya perpindahan massa akibat perbedaan konsentrasi pada medium gitu ya. Jadi ini mirip banget konsepnya kayak perpindahan panas. Kalau perpindahan panas terjadinya perpindahan energi ya akibat driving force-nya adalah perbedaan suhu di dua titik. Kalau di sini driving force-nya hanyalah beda konsentrasi di antara dua titik itu. Kayak gitu. Itu perbedaannya. Jadi kenapa difusi terjadi? Kalau kita lihat secara skematik, kita punya chamber, ada dua gas, isinya ada gas A dan gas B. Kemudian dipisahkan misalnya dengan suatu pemisah atau membran, gitu ya. Kemudian kita buka, maka akan terjadi proses difusi. Molekul akan bergerak random, kiri kanan ya. Itu pasti, probability-nya sama. Tapi karena misalnya di sini, konsentrasi A-nya jauh lebih banyak ya. Lebih banyak molekul A yang kebetulan akan nyebrang ke kiri. Gitu. Yang kebetulan menyeberang dari kiri ke kanan, sorry. Ya, karena lebih banyak, karena mereka tumbukan, mereka akan geser ke kanan. Itu adalah proses mekanisme difusi itu bisa terjadi. Kemudian, kecepatan difusi itu ada hierarkinya bahwa gas akan lebih cepat dari liquid, liquid akan lebih cepat dari solid. Sebabnya adalah jarak antar molekul. Ya, kalau makin rapat, misalnya solid ya, itu kan molekul makin susah buat berpindah posisi. Ya, butuh energi yang cukup besar untuk mereka bisa berpindah posisi. Ini kalau kita lihat profilnya, jadi pada jarak tertentu dari medium perpindahan, konsentrasi B, itu di sini kalau ini makin lama makin meningkat, gitu ya. Ini titiknya, titik X0, kemudian kalau konsentrasi A di sini lama-lama semakin turun. Kayak gitu. Ini menunjukkan adanya beda konsentrasi. Nah, gap ini beda konsentrasi. Ya, inilah yang bikin driving force perpindahan massa. Gitu. Ini fixed law of diffusion. Jadi ada dua bentuk ya. Ini yang basis massa. Basis massa itu cirinya apa? Cirinya dikalikan dengan densitas. Jadi harus dikali dengan densitas. Kalau yang basisnya fraksi mol atau molar, X ya, fraksi mol X itu fraksi mol, M itu kan massa ya. Fraksi massa dari suatu spesies A misalnya. Kalau yang mol harus dikali dengan konsentrasi. Ini hanya notasi ya, ada yang nulisnya J kecil, terus J bintang ya, macam-macam lah pilihan notasi ya. Kayak gitu. Ini tanda gradien, maksudnya ada kemungkinan perpindahan massa terjadi pada tiga arah, X, Y, dan Z. Tapi kalau cuma arah X, saya tulis aja delta M atau delta X, arah X misalnya kayak gitu. Untuk mass diffusivity secara formula itu sebenarnya berbanding terbalik dengan tekanan dan berbanding lurus pangkat 3/2 suhu.
Jadi naik seiring naiknya suhu dan turun seiring naiknya tekanan. Itu mirip dengan thermal conductivity pada gas yang bergantung pada suhu. Kemudian bagaimana proses mass transfer pada media yang non-stasioner? Ini perbedaan yang fundamental, ada perbedaan fundamental dengan heat transfer. Kalau di heat transfer kan kita bisa ada konduksi, konveksi gitu ya. Nah, kalau di mass transfer, kalau kondisi panas ya, kalau kita ingat di panas, konduksi panas tidak melibatkan gerakan massa material. Ya. Jadi kan kalau konduksi itu panas yang berpindah antar molekul itu. Kalau difusi itu melibatkan gerakan molekul yang dalam banyak kasus bisa menghasilkan bulk motion atau adveksi dalam medium. Jadi kalau kita pakai definisi ada namanya absolute flux, nanti ada satu lagi diffusive flux. Ada absolute flux, kalau absolute flux nih dia pakai double aksen gitu ya. Tinggal rho dikali dengan kecepatan campurannya gitu ya. Ini absolutnya. Mass average velocity mixture, kalau kita punya mixture, punya campuran, kita harus hitung rata-ratanya, jadi tinggal dijumlahin aja. MA VA tambah MB VB dan seterusnya. M ini bukan massa tapi fraksi massa ya. Fraksi massa. Ini juga ini fraksi mol. Kayak gitu. Karena bentuknya fraksi makanya harus dikali dengan konsentrasi. Karena bentuknya fraksi harus dikali dengan density. Tapi kalau dia udah massa, udah konsentrasi, nggak perlu dikali sama pengali depan ini. Jadi tergantung apa yang udah kita punya datanya. Ini kalau campuran, mixture, kemudian kalau diffusive flux. Kalau diffusive flux itu kita lihatnya relatif terhadap mass average velocity tadi. Kita mau tahu diffusive flux dari suatu spesies A, maka kalau kita pakai ininya massa ya, rho A itu berarti kecepatan spesies A dikurang kecepatan rata-ratanya tadi yang kita ambil dari sini, dari campurannya. Bedanya sama absolute ini, kalau absolute dia langsung menghitung dari rho kali kecepatan campuran, jadi absolute flux. Nah, kemudian absolute flux ini, nah ini bisa dihubungkan, ada hubungannya pentingnya. Absolute flux itu adalah difusi yang biasa tambah yang adveksinya. Ini adalah bagian adveksi. Carry by bulk motion. Kayak gitu. Jadi yang tadi, jadi flux yang terjadi ada dua sebab, tambah difusi, yang kedua adveksi. Kalau difusi langsung rho D, kemudian gradien dari fraksi massa atau juga bisa pakai fraksi mol. Kayak gitu. Kemudian sini adalah adveksinya. Ini bagian per apa namanya? Ini adveksi ya, bulk motion. Jadi kan ada mixture A, ada mixture B ya, dikali dengan fraksi massa. Term kedua, bagian sini ya, ini akan 0, tentu akan 0 ketika ini sama, ya, jumlah ini sama dengan 0. Ketika total flux massa absolut 0, artinya medium diam secara neto. Gitu. Jadi kita bisa nolkan ini kalau kita punya mediumnya diam. Ya, kayak gitu. Ini adalah konsep evaporasi pada suatu kolom. Misalnya kita punya liquid A, ini ada liquid A, kemudian dia bakal menguap ke kolom gas yang sini ya, sampai sini, binary gas mixture ini A plus B jadinya nanti. Kita tahu XA di 0 akan lebih besar daripada XA di titik X sama dengan L, ya, di sini lebih tinggi daripada yang di atas, di bawah, sehingga A pasti berdifusi ke atas, berdasarkan hukum Fick ya. Kita ambil kondisi steady state, satu dimensi dan tidak ada reaksi, sehingga jumlah flux per ininya sama dengan 0 ya. Jadi persis sama dengan kalau kita ngomongin steady state condition pada panas ya, bagi X-nya konstan. Kayak gitu, jadi ininya konstan. Jadi jumlah molekul A pada fluxnya itu perpanjang ini adalah turunannya 0, maksudnya konstan. Ya. Turunannya 0 berarti dia nilainya konstan. Fluxnya akan konstan. Gitu. Kalau flux kalau flux massa dari B gimana? Apakah 0 di seluruh kolom? Ya, kita katakan iya karena B ya, di sini udara contohnya itu tidak larut dalam liquid A. Jadi
dalam kolom ini dia cuma ada mixture atau campuran senyawa A aja. Jadi B cuma ada di atas. Jadi tidak ada B yang hilang di permukaan liquid. Tapi karena B, konsentrasi B kan di sini ya. Ini kan atau lebih tinggi daripada B di titik bawah. Jadi kan B seharusnya berdifusi turun. Harusnya. Tapi karena ada pengaruh ini, adveksinya tadi. Karena itu tidak mungkin terjadi, difusi B ke bawah harus tepat diimbangi oleh adveksi B ke atas. Jadi terbawa oleh bulk motion dari total mixture. Jadi ketika A dan B udah menguap, mereka akan bergabung ya menjadi total mixture, menjadi adveksi, menjadi bulk motion. Mereka akan bergerak sehingga ini cukup untuk menahan B tidak masuk ke dalam. Gitu. Sehingga netnya 0, tapi komponen diffusionnya tidak 0. Tetap ada komponen difusinya. Sehingga kalau kita hitung ya jumlah A, berarti kan ada difusi yang terjadi. Kita pakai basis molar, maka kita kasih kalikan dengan konsentrasi. Kemudian kita pakainya G sama, ini fraksi ditambah apa namanya nih, jumlah yang berdifusi. Kalau kita rearrange persamaan ini, kita akan dapat persamaan ini. Ya. Ini adalah persamaan untuk menghitung flux massa ya. Flux massa dari suatu spesi pada arah satu dimensi. Ini flux ya, pada tanda double aksen. Kayak gitu. Kemudian minus CD, ini adalah koefisien diffusivitas, ini adalah XA-nya, dXA per dX. Ini beda ya, X di sini kan apa di sini? X di sini fraksi mol, X di sini jarak, ini beda ya. Jadi makanya notasinya agak membingungkan buku ini, tapi oke lah. Kemudian ini karena masih persamaan diferensial, kita ambil integrasi. Apa yang kita tahu infonya? Ketika XA di titik 0, dia punya konsentrasi XA 0, kalau di titik L punya konsentrasi bukan konsentrasi, punya fraksi XAL. Dan kita substitute ke sini, kita akan dapat persamaan akhirnya seperti ini. Ini ada persamaan untuk menghitung flux massa pada satu arah dimensi. Ini kan diambil arah X-nya ke atas, pada arah X gitu misalnya. Nah, tadi ya kita menyebut ada the stationary medium approximation. Jadi kita mengaproksimasi pakai medium, kita anggap dia medium yang stasioner. Kenapa kita ambil medium stasioner? Karena kalau kita nggak pakai stasioner, kita harus mempertimbangkan adveksi ini. Kalau ini kan non stationary media. Kalau di stasioner dia tidak ada. Jadi kita bisa hilangkan. Jadi posisinya diffusive flux itu adalah sama dengan absolute flux. Ya. Kondisi berlaku ketika spesies A itu dilute, konsentrasi kecil dalam medium B yang medium B-nya adalah stagnan. Misalnya uap air difusi lewat dinding gitu ya, atau oksigen terlarut sedikit dalam air. Aproksimasi ini valid karena A-nya sedikit, gerakan molekul A tidak cukup untuk menginduksi adanya bulk motion atau pergerakan fluida secara signifikan pada mixture atau campuran. Jadi ini medium B ya, kemudian ini A ini jumlahnya lebih sedikit atau tidak cukup untuk bisa menggerakkan ini. Kalau prosesnya mediumnya juga bergerak, ya mediumnya ikut gerak, nah ini agak ribet karena kita harus mempertimbangkan adveksi ini, gitu ya. Jadi absolute flux-nya jumlah dari diffusive flux tambah adveksi flux. Tapi kalau mediumnya stationer, diffusif sama dengan absolute. Jadi kita ambil ya, ini adalah ini cuma beda notasi aja, N kecil ini untuk massa, N besar fluxnya untuk pakai mol ya, ini cuma masalah notasi aja ya, jangan pusing. Intinya tinggal masukin hukum Fick yang pertama aja gitu. Dan kita tahu dari hukum kekekalan massa masuk dikurang yang keluar ditambah yang dihasilkan atau digenerasikan adalah yang disimpan atau di storage. Maka kita bisa susun ini persamaannya mirip banget dengan jadi yang di perpindahan panas ya. Kalau di panasan kita tahu heat diffusion equation, kalau di sini mass diffusion equation ini persis sama ya. Jadi ada turunan kedua dari apa di sini? Dari densitas terhadap posisi X, Y, dan Z, kemudian ini ada generasi ya. Ini generasinya. Ini faktor generasinya. Jadi kalau ada kenapa bisa ada generasi ya berarti ada reaksi di dalamnya. Ini ada generasi dibagi ini, nah ini kan kalau di heat transfer kita punya 1/alpha ya. Ini kan thermal diffusivity. Kalau ini kan mass diffusivity langsung gitu.
d-rho per dt, dot ya, sorry. Kemudian ini kalau mau pakai rho, ini kalau mau pakai konsentrasi, gitu ya. Jadi ini mirip aja, tinggal disesuaikan aja nanti, gampang aja, gitu ya. Disesuaikan dengan tinggal coret apa yang bisa dicoret, nanti tinggal diintegrasikan. Yang penting tahu menentukan boundary condition, ya kalau mau integralkan. Nah ini berikutnya stationary media, kita bahas tentang stationary media with specified surface concentration. Kita tahu konsentrasi spesifik di permukaan. Jadi kalau kita ambil nih, kita sederhanakan, diffusion satu dimensi, kemudian steady, kemudian juga no reaction. Maka kita bisa dapat persamaan ini, C dAB dXA per dx, turunan keduanya ini sama dengan 0. Ya, karena dia steady. Dan steady satu dimensi, jadi kita ambil arah X aja. Ini kalau kita integrasikan, kita akan dapat persamaan ini. Ya, gimana cara integrasinya? Ya, apa namanya? Kita perlu integrasikan pada titik-titik yang kita tahu, yaitu titik di di S1 dan di S2, di surface yang satu dan surface yang kedua. Kita integrasinya 2 kali. Kemudian, kalau kita tahu konsentrasi di permukaan 1 dan 2, kita bisa menghitung molar transfer rate-nya. Ya, ini boleh kayak gini, ini sama aja intinya D kali D. Kan kalau flux itu apa? Minus D AB kemudian delta C per delta X. Ini sama aja konsepnya. Ini kalau A-nya kita pindah ruas ke sini, ya, ini jadinya kan N per A ini jadi flux massa. Ya, ini perbedaan konsentrasi dikali diffusivity dibagi jarak gitu. Ini sama persis ya. Kalau diffusion resistance, nah resistance juga sama. Berarti kayak kita apa namanya? Kayak kita di perpindahan panas aja. Kalau perpindahan panas kan resistansi itu L per K kali A. Ini K-nya diganti aja. L per D kali A. Kayak gitu. Ini resistansinya. Jadi hanya kayak gini aja. Dia nggak ada proses kayak konveksi yang resistansinya beda. Gitu. Untuk boundary condition, ada beberapa yang bisa dipakai. Mass transfer kan lebih rumit, basically ya, daripada heat transfer. Karena apa? Karena konsentrasi itu nggak continue di interface. Sedangkan suhu biasa selalu continue. Di interface ini, nah ini beda-beda. Tergantung kondisi ini. Massa itu beda-beda fraksinya. Yang pertama, kalau prosesnya evaporasi atau sublimasi dipakai hukum Raoult. Untuk permukaan liquid atau solid murni A misalnya, ya, ini ada suatu high concentration A, ini dia akan berdifusi ya. Ini proses yang evaporasi atau sublimasi. Maka tekanan parsial di titik 0, titik interface akan sama dengan jumlah konsentrasinya di sini, kemudian dikalikan tekanan parsial di kejenuhan, tekanan jenuh, tekanan saturasi. Jadi kalau A-nya murni, ya artinya kan XA-nya 1 ya. Fraksinya kalau dia murni berarti kan 1 di liquid. Apa yang terjadi kalau murni berarti? Berarti si tekanan parsial di titik interface itu akan sama dengan tekanan saturasinya. Partial pressure E di gas pada interface, ya itu saturasi pressure pada suhu interface, itu aja. Dapat dari mana tekanan-tekanan ini? Dapat dari tabel termodinamika, ya dari steam table dan sebagainya. Yang kedua, ini adalah boundary condition untuk yang murni ya. Tapi kalau nggak murni juga kita bisa pakai hukum Raoult aja bisa sebenarnya. Kalau pengen tahu di interface, maka kita harus tahu fraksinya di interface berapa dan dikali tekanan saturasinya. Solubility gas, kelarutan gas di dalam liquid biasanya, tapi bisa juga dalam solid, itu dinyatakan dalam Henry's law ya, untuk A sedikit terlarut dalam liquid B. Jadi A kita adalah gas, dia pengen sedikit larut dalam B gitu. Untuk kita tahu berapa konsentrasi di interface-nya, maka kita butuh tekanan parsialnya di sana, maka kita butuh hukum Raoult dulu, itu dapat tekanan parsialnya, kemudian dibagi dengan konstanta Henry. Ya, ini konstanta ya, konstanta Henry. Jadi biasanya dikasih. Kemudian untuk solubility-nya sendiri, kelarutannya, ini untuk gas solid aja sebenarnya, solubility. Itu ya kita tinggal kalikan aja dengan faktor solubility. Jadi konsentrasi di interface adalah solubility-nya berapa dikali tekanan parsial di interface. Ini boundary condition-nya. Ada lagi, ini catalytic surface reaction.
kalau ada permukaan katalitik ya, kayak gini misalnya dia mengkonsumsi A ya, karena kan katalitik ya, dia laju konsumsinya seperti ini flux per waktu adalah minus K kali konsentrasi. Ini first order reaction aja. Maka surface boundary condition-nya adalah perpindahan massa atau flux pada X sama dengan 0 pada interface adalah persis permukaan katalitik itu sendiri reaksinya. Sehingga kalau kita bikin profil linearnya akan jadi kayak gini. Jadi ini ada dua limit penting. Pertama reaction limited. Ya, reaction limitednya yang adalah ini ya. K1 kalau dia menuju 0, maka ini akan mendekati 1 nilai yang ini. Kayak gitu ya. Sehingga nanti nilai ini akan jauh kurang daripada 1 bahkan 0 gitu ya. Sehingga nanti konsentrasi di surface akan mirip sekali dengan konsentrasi di jarak L gitu. Difusi sangat cepat dibanding reaksi. Jadi konsentrasi di permukaan mirip dengan konsentrasi bulk, bottleneck-nya adalah reaksi kimia. Ada diffusion limited ketika K1-nya ini sangat besar ya. K1-nya sangat besar. Konstanta reaksinya sangat besar. Ini K di sini bukan panas ya, tapi konstanta reaksi. Gitu. Ya, reaksi sangat cepat. Konsentrasi di permukaan hampir 0 karena sudah direaksikan. Bottleneck-nya adalah difusi yang mencapai permukaan. Berikutnya, nah ini kalau mass diffusion with homogeneous chemical reaction, ketika kita punya chemical reaction dalam prosesnya, ini agak rumit sebenarnya. Agak rumit dengan chemical reaction ini. Untuk first order reaction, kalau dia dikonsumsi, dia diambil pakai turunan kedua, ya. Ini sebenarnya diturunkan dari mass diffusion equation ya. Diturunkan dari sana. Kayak gitu. Ini kan generasi ya, ini faktor generasi atau konsumsi, gitu. Yang kita rearrange, kita dapat konsentrasi di satu apa namanya konsentrasi di satu posisi seperti ini. Ini kita butuh cari konstantanya, kita butuh boundary condition. Misalnya kita pakai gas A larut dalam liquid B, kita dapat boundary conditionnya kayak gini, maka kita akan bisa menyelesaikan untuk konsentrasi itu menggunakan cos hiperbolik dan tan hiperbolik ya. Oke, kemudian transient diffusion, ini difusi pada transient ya, pada apa namanya, pada pertemuan ya, tengah-tengah. Kalau kita ambil satu dimensi dan tidak ada reaksi, ini kan tinggal kita lihat aja faktor posisi dan faktor waktunya, kayak gitu. Untuk liquid solid biasanya DAB-nya jauh lebih kecil daripada alpha thermal, sehingga ini F ini Fourier ya, Fourier untuk massa kurang dari 0,2 biasanya, bahkan pada waktu yang lama. Approximate solutions, quantum series tidak valid ya, kayak gini, sehingga harus exact atau full series solutions atau semi-infinite solid solution. Oke, mungkin itu ya untuk reviewnya. Intinya aware dengan proses-proses yang terjadi, itu aja. Ya, the challenge dalam PPSA itu sebenarnya kita bisa menggambarkan atau enggak proses skematik yang sedang terjadi, kayak gitu. Oke, mungkin nanti kita akan lanjutkan di bagian review soal-soalnya ya, untuk pengayaan. Oke, semangat semuanya.